Halo sobat dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah kembali hadir di ruang dengar ID untuk menemani malam kalian, para pencinta cerita-cerita horor. Kabar baik untuk kalian semuanya bersama keluarga, teman-teman, orang-orang tercinta di sekitar kalian, dan semoga Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah, penuh keberkahan untuk kalian semua. Itu doa yang penuh pengharapan dari Simbah untuk kalian semua. Rahasia Mbah Marni. Judul cerita yang akan Mbah bawakan kali ini, kiriman dari Mas Romadoni. Cerita yang sangat menarik memang untuk diperdengarkan setelah Mbah baca ceritanya. Cerita yang penuh dengan adegan yang membuat bulu kuduk merinding sekaligus menegangkan ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan terlebih dahulu pintu dan jendela rumah kalian sudah terkunci. Jika sudah, pasang handset kalian. Kita simak ceritanya. Jawa Timur tahun 2000. Sepasang bola mata berwarna abu-abu menatap tajam ke atap langit-langit kamar. Kantong mata kendur nampak menggantung di bawah matanya. Raut wajahnya penuh keriput dimakan usia. Tak dihiraukannya para manusia yang berdiri melingkar di samping ranjangnya. Rambut panjangnya yang sudah putih sesekali dibelai oleh perempuan paruh baya yang terus-menerus menangis di sampingnya. Jari jemari yang kurus-kurus keriput diusap-usap oleh seorang bapak-bapak usia 40 tahunan dengan lembut. Sesekali bapak itu mendekat dan membisikkan doa-doa dari potongan ayat suci ke telinganya. Namun, apapun yang dia dengar dan rasakan sepertinya tak membuatnya bergeming. Dia masih terbaring mematung dengan mata terbelalak menatap ke atas. Tubuhnya kurus, seperti hanya tulang belulang yang terbalut kulit tanpa daging. Sesekali bibirnya bergetar, entah mengucap apa. Di luar kamar terdengar paduan suara tinggi rendah melantunkan ayat suci yang dibacakan secara bersama-sama. Terlihat banyak orang duduk bersila memenuhi ruang tamu rumah besar itu. Mereka membacakan surah Yasin bersama-sama. Malam itu terhitung sudah lebih dari 5 bulan Mbah Marni tergolek lemah di kasurnya. Padahal sebelumnya beliau adalah wanita tua yang sehat dan hampir tidak pernah mengalami sakit sepanjang hidupnya. Namun suatu malam, sekitar 6 bulan yang lalu, Mbah Marni tiba-tiba ditemukan kaku di kamarnya. Matanya terbelalak dan mulutnya menganga. Entah dia menderita sakit apa, karena setiap dokter yang didatangi selalu mengatakan bahwa beliau sehat-sehat saja. Hasil medical check up pun bagus. Mulai dari darah hingga hasil radiologi pun tidak diketemukan sesuatu yang janggal. Keluarga Mbah Marni terkenal kaya raya. Mereka memiliki peternakan sapi besar dan juga sawah yang membentang luas. Sehingga berapapun biaya pengobatan Mbah Marni tak jadi soal bagi keluarganya. Sudah tak terhitung, dokter, tabib, hingga pakar pengobatan alternatif didatangi. Namun hasil yang baik bagi Mbah Marni tak kunjung mereka dapati. Mbah Marni 2 kali menikah. Dari suami pertamanya bernama Agus. Dia mempunyai 2 orang anak, yaitu Darman dan Ningsih. Setelah Agus meninggal pada akhir tahun 1965, Mbah Marni menikah lagi dengan duda anak 3 yang juga teman baik Agus yang bernama Hartoyo. Hartoyo mempunyai 3 anak dari istri pertamanya yang telah meninggal saat melahirkan anak ketiganya. Ketiga anak Hartoyo bernama Prapto, Narto, dan Parwoto. Hartoyo juga mempunyai seorang anak laki-laki dengan Mbah Marni bernama Baskoro. Sayangnya, Hartoyo dan ketiga anaknya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Baskoro, anaknya dengan Mbah Marni, sekarang merantau ke Sumatera. Mbah Marni kini dirawat oleh kedua anak dari suami pertamanya, yaitu Darman dan Ningsih. Setelah usaha mereka membawa Mbah Marni ke pakar pengobatan nihil, Darman menduga mungkin saja sakit yang diderita Mbah Marni diakibatkan oleh ilmu sihir.
Sehingga Darman mengundang kiai dan jamaah masjid di kampungnya membacakan Yasin untuk kesembuhan Mbah Marni. Darman berharap bacaan Yasin dapat meringankan sakit Mbah Marni, jika memang sakit itu diakibatkan oleh ilmu sihir. Sebenarnya, sebagian perasaan Darman sudah pasrah jika Mbah Marni pada akhirnya harus meninggal dunia. Yang terpenting baginya, si ibu tidak terus-menerus tersiksa dengan penyakit anehnya. Malam itu, hari pertama diadakan yasinan di rumah Mbah Marni. Kata Kiai Sarno, kemungkinan yasinan akan diadakan selama 7 malam berturut-turut. Meski lantunan ayat suci telah dibacakan, sepertinya tidak berpengaruh banyak kepada wanita tua usia 63 tahun itu. Dia masih terdiam kaku seperti malam-malam sebelumnya. Di kamar Mbah Marni terbaring, telah berkumpul keluarga Mbah Marni, mulai dari anak, menantu dan cucu-cucunya. Ada pula para tetangga yang juga menjadi orang kepercayaan keluarga Mbah Marni turut hadir di kamar itu. Darman, memang ibumu sebelumnya kenapa? Kok bisa tiba-tiba sakit kayak begini? Tanya Sarino, tetangga mereka. Darman diam sejenak, dia mengusap titik air mata yang membasahi matanya. Hanya saat itu ibu pesan kepada saya, "Le, dengarkan ibu. Nanti apapun yang terjadi pada ibu, jangan sampai Baskoro pulang kampung." Begitu pesan ibu kepada saya. Seolah beliau tahu akan terjadi sesuatu kepadanya. Dan bodohnya saya saat itu, saya tidak bertanya lebih lanjut, jawab Darman sambil matanya menatap ibunya yang tergolek di kasur. Jadi sampai sekarang si Baskoro tidak tahu kalau ibunya kayak begini, sambung Sarino. Darman hanya menggeleng pelan, pertanda dia membenarkan ucapan Sarino. Kok aneh yo? Ono opo yo? Ujar Sarino bertanya-tanya. Wes, ra usah sok kaya dukun, Pak. Mungkin itu cuma pesan saja dari Mbah Marni yang memang sudah merasa bakalan sakit dan tidak mau membuat anaknya khawatir, sahut Misiem, istri Sarino. Suara alunan surah Yasin masih terdengar nyaring. Sudah 2 kali surah Yasin dibacakan malam itu. Memang anjuran dari Kiai Sarno, bacaan surah Yasin diulang hingga 3 kali tiap malamnya. Setelah selesai 3 kali membaca, masing-masing orang yang membaca Yasin akan meniupkan doa ke sebuah gelas yang berisi air. Kemudian air itu nantinya akan diminumkan ke Mbah Marni. Tampak gelas yang berisi air itu kini di hadapan Kiai Sarno yang terpejam sambil duduk bersila. Sedangkan mulutnya masih terus melantunkan surah Yasin. "Ibu!" Suara teriakan Ningsih mengejutkan orang-orang yang berkumpul di kamar Mbah Marni. Ningsih terkejut melihat ibunya dengan tiba-tiba duduk dengan mata melotot tajam menatap ke depan, tanpa memperdulikan Ningsih yang berada di sampingnya. "Ibu," ucap Darman keheranan, disusul oleh ekspresi keterkejutan dan ketakutan dari seluruh orang-orang yang berada di dalam kamar itu. "Ibu, Bagas takut," ucap seorang anak usia 8 tahun kepada Ningsih. Kemudian anak itu beringsut dan membenamkan wajahnya ke tubuh Ningsih. Ayu, anak kedua Darman, juga ikut menangis dan langsung digendong oleh Ratna, istri Darman. Sedangkan Angga, anak pertama Darman, ikut membaca Yasin dengan Kiai Sarno di ruang tengah. Mbah Marni tiba-tiba berdiri di atas kasurnya. Pandangannya itu membuat semua orang semakin keheranan dan ketakutan. Pasalnya Mbah Marni yang sudah 6 bulan terbaring kaku tidak bisa bergerak, mana mungkin tiba-tiba berdiri tegak, layaknya orang yang sehat bugar. Mbah Marni kala itu menggunakan daster warna putih. Rambutnya putih panjang dan terurai sepinggang. Sebuah perpaduan yang membuat wanita tua itu semakin terlihat menyeramkan. Lalu Mbah Marni berjongkok di atas kasurnya. Kepalanya menoleh perlahan dan matanya memandang satu persatu orang yang hadir di kamarnya. Tatapan matanya tampak jahat dan mengerikan, berpadu dengan senyum lebar yang tersungging di bibirnya, membuat siapapun akan meremang jika menatapnya saat ini. Kini kepalanya menggeleng pelan, disusul bibirnya bergetar, bersenandung pelan sebuah langgam berbahasa Jawa kuno. Lampu bolham bercahaya kuning yang terpasang di langit-langit kamar berkedip-kedip saat Mbah Lasri menendangkan langgam. Kepalanya kini semakin cepat menggeleng ke kanan dan ke kiri, membuat wanita itu semakin tampak mengerikan.
Orang-orang hanya berdiri mematung, tidak bisa berucap sedikit pun. Ketakutan telah membuat mereka membeku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Mbah Marni melompat turun ke bawah ranjang, menatap sekilas ke orang-orang di sekitarnya, lalu berjalan keluar kamar sambil sesekali menjinjit dan berputar-putar. Kini dia menuju ke ruangan tengah, yaitu tempat di mana para jamaah melantunkan surah Yasin. Paduan suara ayat suci seolah tak membuatnya berhenti. Dia hanya terus berjalan menuju asal suara lantunan ayat suci. Dia menyibakkan serambu pembatas ruang tengah. Lalu dia muncul begitu saja di tengah orang-orang yang sedang berkumpul membacakan Yasin untuknya. Mbah Marni kini telah berdiri di tengah-tengah orang-orang yang sedang berkumpul membaca surah Yasin itu. Kemudian Mbah Marni mulai menari-nari, berputar-putar dan berlenggak-lenggok layaknya penari gambyong, sambil mendendangkan langgam dengan keras seakan dia ingin mengalahkan kerasnya bacaan Yasin. Satu persatu orang yang membaca Yasin mulai terdiam. Mereka ketakutan melihat Mbah Marni yang kini nampak menyeramkan. Tak lama kemudian, suara alunan surah Yasin mulai senyap. Hanya tertinggal Kiai Sarno yang masih bertahan membaca Yasin. Mbah Marni tiba-tiba terdiam. Dia tak lagi menari-nari. Dia kini berdiri mematung. Kemudian kepalanya menengok ke arah Kiai Sarno yang duduk di sampingnya sambil masih membaca Yasin. Mbah Marni hanya menolehkan kepalanya ke arah Kiai Sarno, sedangkan badannya masih kaku menghadap ke depan. Matanya tajam menatap Kiai Sarno dan senyum mengerikan tersungging dari bibirnya. Kemudian Mbah Marni tertawa melengking keras sekali, hingga beberapa orang menutup telinganya karena saking takutnya mendengar suara tawa Mbah Marni. Para keluarga yang tadi berkumpul di kamar Mbah Marni hanya menatap terdiam, tak bisa mencegah dan melakukan apapun kepada Mbah Marni. Pelan-pelan Mbah Marni merangkak menuju Kiai Sarno. Kiai Sarno masih terus membaca Yasin sambil tetap memejamkan mata. Bacaannya mulai sedikit bergetar, badannya tampak menggigil. Dan ketika Kiai Sarno membuka mata, wajah Mbah Marni telah berada di hadapan matanya dengan senyuman lebar tersungging di bibirnya. Kiai Sarno terkejut bukan kepalang. Dia sampai hampir ambruk ke belakang. Kiai kampret, umurmu berapa? Berani-beraninya kau melawanku. Kau kira bacaanmu mempan? Orang aruh, ora tedas. Hatimu penuh ketakutan. Mana mungkin bacaan itu bisa mempengaruhiku? Ucap Mbah Marni sambil tertawa melengking. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ucap Kiai Sarno pelan dan berulang-ulang sambil menguatkan hatinya agar tak gentar berhadapan dengan Mbah Marni. Astagfirullah, astagfirullah. Rangaruh. Ujar Mbah Marni menirukan ucapan Kiai Sarno dengan keras menggunakan nada yang meledek. Kiai Sarno tercekat, keringat dingin mengucur di keningnya. Dia kemudian beringsut ke belakang, menjauh dari wajah Mbah Marni yang sangat dekat di depan matanya. Kemudian Mbah Marni mengambil gelas di hadapan Kiai Sarno. Sesaat dia mengamati gelas berisi air itu. Kemudian meminum airnya sampai habis. Lalu krak! Mbah Marni mengkunyah gelas itu tepat di depan wajah Kiai Sarno. Kemudian dia memakan pecahan gelas beling itu tanpa ada luka sedikit pun di bibirnya. Beberapa pecahan beling diludahkan ke depan Kiai Sarno, sambil Mbah Marni terus merangkak mendekat ke arah Kiai Sarno. Kiai Sarno terus beringsut mundur. Dia ingin bangkit dan melawan, namun aura mengerikan dari Mbah Marni membuat dia tak mampu bangkit. Sejurus kemudian, dari depan rumah besar itu, muncullah sesosok kakek tua memakai peci hitam dan baju hitam. Rambutnya tipis memutih muncul di sela-sela peci hitamnya. Wajah kakek tua itu penuh keriput dengan jenggot dan kumis menghiasi wajahnya. Kakek tua itu segera melesat masuk ke dalam rumah tanpa mengucap salam, seolah dia tahu apa yang telah terjadi di rumah itu. Dia langsung mendekap tubuh Mbah Marni, mengusap wajahnya dengan telapak tangan yang lalu membisikkan sesuatu di telinga Mbah Marni. Sudah Kangjeng Ratu, kembalikan Sukma Marni
Aku janji akan menyelesaikan masalah ini, ucap kakek itu pelan di telinga Mbah Marni. Janji, aku nagih janjimu, teriak Mbah Marni yang kini sudah tak nampak seperti biasa dikenal oleh keluarganya. Kakek itu masih meletakkan telapak tangannya di wajah Mbah Marni. Mulutnya bergetar cepat mengucap mantra-mantra. Kiai Sarno membantu dengan ikut memegangi kaki Mbah Marni sembari mengucap doa. Mbah Marni masih meronta dan hampir menghempaskan kedua orang lelaki itu. Kakek tua itu masih terus mencoba menenangkan Mbah Marni. Terlihat keringat mulai membasahi keningnya. Jenggot dan kumisnya naik turun seiring bibirnya semakin cepat mengucap doa dan mantra. Lalu perlahan wajahnya Mbah Marni mulai tenang. Sorot matanya tak lagi tajam. Kemudian Mbah Marni mulai terdiam dan kembali terbaring kaku seperti semula. Mbah Marni mulai tenang dan kembali dibaringkan di kasurnya. Sedangkan Kiai Sarno dan para jamaah masjid terlihat berjalan meninggalkan rumah Mbah Marni. Suara kasak-kusuk masih sayup terdengar ketika mereka berjalan meninggalkan halaman rumah Mbah Marni. Tadi ibu saya kenapa, Mbah? Tanya Darman kepada kakek tua yang datang secara misterius. Kakek itu bernama Darmanto, atau orang kampung sering memanggilnya Mbah Manto. Mbah Manto adalah seorang paranormal yang cukup disegani di kampung. Mbah Manto hanya menggeleng pelan. Sesekali dia mengelus-elus jenggotnya yang memutih. Dia tanpa begitu berat mengucap kata. Matanya beberapa kali menatap wajah Mbah Marni yang kini kembali tanpa kaku dengan bola mata yang melotot ke atas. Gimana ya, Le? Saya belum bisa mengatakan hal ini kepada kalian. Terlalu berat masalah ini. Saya tidak menyangka bakalan berakhir seperti ini. Dan apapun yang terjadi kepada ibumu, itu adalah pilihannya sendiri, jawab Mbah Manto berteka-teki. Darman mencoba menebak-nebak maksud Mbah Manto. Dia ingin mengetahui lebih banyak rahasia yang disembunyikan orang tua itu. Mbah, sebelum ibu terbaring kaku, ibu pernah berpesan kepada saya, apapun yang terjadi pada ibu, Baskoro jangan boleh pulang ke rumah. Itu maksudnya apa ya, Mbah? Tanya Darman mencoba menyelidiki. Mbah Manto sedikit terkejut. Tanpa dia sadari, bola matanya melebar seolah dia teringat sesuatu yang penting. Iya, Le. Baskoro itu adalah kuncinya. Saat ini aku hanya bisa berpesan kepadamu, sebisa mungkin Baskoro jangan sampai pulang ke rumah. Karena apa yang dilakukan ibumu akan menjadi sia-sia, ucap Mbah Manto tegas. Darman meradang, dia makin muak dengan teka-teki yang diucapkan oleh kakek tua itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan ibuku, Mbah? Kamu malah berteka-teki di saat kami semua di sini setengah mati kebingungan. Apa yang kamu mau, Mbah? Bentak Darman tegas. Mbah Manto hanya menggelengkan kepala. Hampir saja mulutnya berucap, tapi lagi-lagi dia teringat pesan Mbah Marni untuk merahasiakan hal ini kepada anak-anaknya. Hari-hari pun berlalu. Mbah Marni masih terbaring kaku. Darman dan Ningsih tiap hari merawat Mbah Marni, mulai dari memandikan sampai menyuapi makan ke Mbah Marni, agar orang tua itu tetap bertahan hidup. Darman dan Ningsih tiap hari bergantian menjaga ibunya. Kebetulan rumah mereka tak jauh dari rumah ibunya, sehingga mereka bisa lebih mudah mengawasi dan menjaga ibunya. Tepatnya malam itu giliran Ningsih menjaga Mbah Marni. Malam itu tidak seperti biasanya. Tidak terdengar suara hewan malam yang biasanya bernyanyi dan bersahut-sahutan meramaikan malam. Malam itu entah kenapa terasa sangat sunyi, seolah semua makhluk yang bernyawa memilih bersembunyi di pembaringannya. Kabut tipis menyelimuti malam yang sunyi itu. Bulan menggantung menyinari malam dengan cahaya yang temaram. Udara dingin terasa sangat menusuk tulang. Sesekali angin lembut menerpa rumpun bambu dan menimbulkan suara ringkikan yang memecah keheningan malam. Malam itu, Ningsih di rumah Mbah Marni ditemani Bagas anaknya. Karena Gianto, suami Ningsih, sedang berdinas malam. Gianto adalah seorang anggota polisi yang berdinas di kota dan berjarak 16 km dari kampungnya. Rumah Mbah Marni sangat sepi. Sebelum sakit, Mbah Marni hanya tinggal sendiri di rumah itu.
Dan sesekali anaknya menginap untuk menemaninya. Dan semenjak Mbah Marni sakit, sebenarnya sudah berkali-kali Darman dan Ningsih mencari pembantu untuk merawat dan menemani Mbah Marni. Namun tidak ada yang mampu bertahan. Tak sampai seminggu para pembantu itu kabur. Bahkan ada yang cuma semalam sudah kabur. Rata-rata pembantu itu mengaku sering mendengar Mbah Marni bernyanyi sebuah kidung yang menyayat hati di tengah malam, sambil menyisir rambutnya di depan cermin tua di kamarnya. Yang paling seram adalah cerita salah satu pembantu yang bernama Yuni. Dia hanya bertahan 3 hari di rumah Mbah Marni. Karena pada suatu malam saat Yuni sedang tidur di kamarnya, tiba-tiba dia mengalami ketindihan. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, mulutnya seperti terkunci. Jangankan membaca ayat suci, berteriak pun dia tidak bisa. Dalam keadaan seperti itu, sayup-sayup terdengar dari telinganya. Suara kidung dinyanyikan dengan suara parau oleh Mbah Marni. Pelan-pelan suara kidung itu terasa semakin keras dan semakin mendekat. Tak lama kemudian, pintu kamarnya seperti terbuka paksa. Mata Yuni seperti dipaksa untuk menatap ke arah pintu dengan tubuhnya yang masih terasa kaku. Tidak bisa digerakkan. Muncullah dari pintu yang terbuka Mbah Marni dengan rupa yang menyeramkan. Rambut putihnya terurai panjang, matanya menatap tanpa bola hitam. Yuni hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah sambil terus menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Dan kemudian Mbah Marni berjalan pelan, lalu duduk di ujung kasur Yuni. Dia masih bergumam menyanyikan kidung yang menyayat hati itu. Kini, perlahan nenek tua itu merangkak menuju wajah Yuni. Yuni terbelalak namun tidak bisa bergerak. Bahkan, sekedar menutup mata pun dia tidak bisa. Lalu, tanpa aba-aba, muncullah seraut wajah menyeramkan tepat berada di atas muka Yuni dibarengi tawa melengking mengerikan. Barulah setelah itu Yuni bisa berteriak keras dan menggerakkan tubuhnya. Lalu raut wajah mengerikan itu hilang dari pandangannya. Cerita-cerita dari para pembantu itu pun tidak serta-merta dipercaya oleh Darman dan juga Ningsih. Namun setelah kejadian yasinan beberapa saat lalu, mereka kini mulai menduga ada sesuatu hal aneh dan di luar nalar yang terjadi kepada Mbah Marni. Seperti biasa, malam itu Ningsih mempersiapkan makan dan membersihkan tubuh Mbah Marni. Nenek tua itu layaknya patung kayu karena terlihat sangat kaku ketika Ningsih mengusap tubuhnya dengan handuk hangat. Bagas bermain sendirian di ruang tengah. Dia asik bermain mobil-mobilan. Ngeng, 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 ucap Bagas sembari jongkok dan memainkan mobil-mobilannya. Kemudian Bagas mendorong mobil mainannya itu ke arah depan. Lalu mobil-mobilan kecil itu berhenti setelah membentur sesuatu. Masih dalam keadaan jongkok, Bagas menatap mobilannya yang berhenti berjalan. Dia melihat sosok kaki yang berbalut kain jarik menghalangi mobilannya untuk melaju. Kaki itu tidak memakai alas. Warna kulitnya putih pucat kebiruan, seolah tidak ada darah mengalir di kulitnya. Pelan-pelan, Bagas mengarahkan pandangannya ke atas. Dia sangat ingin tahu siapakah pemilik kaki pucat yang berdiri di depannya. Kini, nampak di depan matanya sesosok wanita berkebaya hijau tua dengan rambut yang disanggul, seluruh matanya putih. Dia tersenyum lebar hingga senyumannya hampir sampai ke telinga. Lidahnya seperti lidah ular yang menjulur-julur. Dia memiringkan kepalanya sambil lidahnya masih terjulur-julur. Ayo, mau kemana kamu, Le? Kamu mau nggak ikut Bude? Ucapnya sambil menatap mata Bagas dengan kepalanya masih miring ke kiri. Bagas tercekat. Dia sangat panik. Dia merasakan tenggorokannya seperti tersumpal sesuatu. Kemudian dia mencoba berteriak, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Keringatnya mulai membasahi tubuh dan keningnya. Ayo Le, ikut Bude. Tak usah takut. Dijamin enak kalau sama Bude. Ayo Le. Ayo Le. Ucap wanita menyeramkan itu disertai tawa mengikik pelan. Ayo Le. Ayo Le. Ucapnya terus-menerus sambil merangkak mendekati Bagas yang terduduk ketakutan. Bagas makin ketakutan. Dia beringsut mundur,
lalu dia menutup mata dengan kedua telapak tangannya. Nafasnya tersengal-sengal, keringat membasahi tubuhnya. Dia pun menangis, namun lagi-lagi tangisannya seolah tak bersuara. Bahkan ketika dia memaksa untuk bersuara, tangisan itu tetap tak mengeluarkan suara. Sesaat dia tidak mendengar lagi suara wanita itu. Lalu dia mencoba mengintip dengan membuka sedikit telapak tangannya yang menutupi mata. Terlihat tangannya begitu bergetar, seiring dengan napasnya yang makin memburu. Pelan-pelan dia membuka telapak tangannya sambil diikuti dengan membuka mata. Dia tak melihat apa-apa di depan matanya. Bagas sedikit lega. Dia mulai mengatur napas. Lalu, "Ayo le," ucap wanita itu lagi. Dan kini si wanita menyeramkan itu berdiri di belakang Bagas. Dia menjulurkan kepala ke depan Bagas dari posisi belakang, sehingga kepala itu terlihat terbalik di hadapan Bagas. Bagas berteriak keras. Akhirnya teriakan Bagas memunculkan suara. "Ibu!" teriak Bagas keras. Mendengar hal itu, ibunya langsung lari tergopoh menuju ke arah Bagas. "Ono apa le?" ucap ibunya terhenyak. Bagas tak menjawab dan hanya terlihat menangis di ruangan tengah rumah neneknya. Tanpa bertanya lagi, ibunya langsung memeluk Bagas yang masih nampak ketakutan. Ningsih berkali-kali mengusap punggung Bagas dengan mencoba menenangkannya. Namun, raut wajah Ningsih menggambarkan kekhawatiran. Sedangkan Bagas membenamkan wajahnya ke tubuh ibunya sambil terus-menerus menangis terisak. Sekian dulu cerita bagian pertamanya sobat. Nantikan juga kelanjutan ceritanya dan jangan sampai ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, di-subscribe dulu saja channel ini, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya ketika Mbah upload cerita selanjutnya, kalianlah orang yang pertama tahu ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.